What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat teman-teman di sini yang udah membeli digital course ini. Jadi digital course kali ini gue akan memberitahu kalian dan gue akan mempresentasikan mengenai cara mengetahui market research dan produk yang trend dan hype. Tapi sebelum itu, gue mau kasih tau kalian bahwa video dan materi ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan karena ini konfidensial, jadi rahasia. Jadi tolong hargai digital course ini dan hargai gue juga sebagai pembuat dari video ini. Kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi pada video ini kita akan mempelajari mengenai belajar market dan product research. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih mengenai trend atau hype. Kita mau cari tahu. Jadi, cara yang dilakukan untuk menemukan produk yang sedang banyak dicari atau akan naik daun. Maksudnya gimana nih? Intinya itu produk yang hype atau trend itu adalah produk-produk yang lagi banyak diminati sama orang-orang, sama market. Atau produk yang sedang naik daun, jadi trend. Produk yang lagi tren, lagi naik daun, lagi banyak yang cari, kayak gitu. Nah, kenapa sih product research itu diperlukan? Tentu saja hal ini berfungsi untuk membuat toko kita kebanjiran orderan. Di lain sisi, toko kita juga bisa menjadi top one produk yang paling banyak dicari di market. Jadi ketika kita berhasil untuk menemukan produk yang lagi hype atau lagi tren, kita udah product research, ternyata kita dapat nih produk yang lagi hype ini. Nah, ini kita bisa kedatangan orderan yang banyak, bisa banjir orderan. Produk kita bisa jadi top one di marketplace. Jadi mengenai product research, salah satu trik yang bisa digunakan di toko jualan kita adalah menemukan produk yang tepat. Dengan tujuan, calon customer bisa menemukan produk jualan kita, bahkan tidak ragu untuk melakukan pembelian. Biasanya nih teman-teman, buat teman-teman di sini yang berhasil mendapatkan produk yang lagi hype, ini tuh customer nggak pikir dua kali, langsung beli aja. Maka dari itu ketika kita berhasil mendapatkan produk yang lagi naik daun atau produk yang lagi tren, ini bakal mantep banget orderannya teman-teman. Apalagi buat toko baru. Ngomongin soal target market, sebelumnya menjual produk ada baiknya kita menentukan target market kalian. Target market yang sebelum kita jual produk nih. Jadi dari gender, umurnya, pendapatan, dan industri. Gender udah pasti wanita atau pria. Dari umurnya range berapa nih? 17 tahun ke atas kah? Atau lebih detail lagi, 17 sampai 20 tahun atau 25 sampai 30 tahun. Itu kalian harus tahu. Lalu pendapatannya, range-nya di mana nih? Apakah pendapatan di 5 sampai 10 juta atau 10 sampai 20 juta atau bahkan di atas itu? Kalian harus mengetahui industrinya kalian mau bermain di apa nih? Apakah di perkas rumah tangga, apa di komputer atau laptop, apa di fashion? Kalian harus mengetahui. Jadi sebelum kalian berjualan, ketahui dulu target marketnya dari gender, umur, pendapatan, dan industri. Ngomongin soal produk yang lagi tren, ini tuh ada 3 jenis produk yang lagi tren. Ada uptrend, downtrend, dan sideways trend. Kita bahas satu persatu biar teman-teman nggak bingung. Kita langsung masuk ke jenis trennya nih. Untuk uptrend adalah produk yang banyak sekali diminati, bahkan sampai harga jual itu bisa naik terus. Produk tersebut tetap akan laku walaupun harga naik. Contohnya apa? Masker di saat pandemi. Gue rasa teman-teman juga udah pada tahu, di saat pandemi kemarin tuh masker melonjak tinggi banget harganya, tapi tetap orang pada beli. Lalu untuk downtrend, produk yang tadinya banyak diminati, perlahan-lahan harga mulai turun dan kurang diminati. Contohnya fidget spinner. Buat teman-teman yang nggak tahu fidget spinner, nanti akan gue bahas di next slide. Lalu yang ketiga, ada sideways trend. Produk dan harga bergerak turun naik, sehingga sangat sulit untuk dianalisa mengenai trennya. Jadi kadang-kadang harganya naik, kadang-kadang bisa turun, terus naik lagi, turun lagi. Itu adalah sideways trend. Kita masuk ke pembahasan uptrend. Ketika masa-masa sulit pandemi, di mana orang sedang mencari masker, disitulah para seller mulai melihat peluang untuk menjual masker. Bisa dilihat di sini teman-teman, penjualannya tuh bisa sampai, wah kacau banget, ini sampai mau 500.000 penilaian. Ini penilaian loh ya, berarti kan penjualannya lebih banyak lagi. Karena nggak semua orang itu menilai produk, jadi ini bisa dibilang lebih dari 500.000 orang yang beli. Nah, tahu gak sih, untuk masker 3 ply standar, ukurannya masker yang biasa untuk 3 lapis, pernah mencapai 700.000 per box untuk isi 50 piece. Tahu dari mana? Gue pernah melihatnya, orang jual 700.000 dan tetap laku. Nah, walaupun bagi banyak orang mengambil peluang di saat kondisi seperti ini adalah tindak kejahatan, tapi ini hanya contoh saja. Bisa dibilang untuk uptrend, masker ini merupakan salah satu contoh yang benar-benar tepat lah ya. Produk yang lagi downtrend, fidget spinner contohnya yang tadi gue bilang. Fidget spinner adalah salah satu produk yang hype di tahun 2017. Bisa lihat di analytics di sini, 2017 melonjak tinggi banget, terus lama-lama turun. Perlahan-lahan tren mulai turun dan akhirnya peminatnya sudah sangat sedikit. Bahkan orang-orang melupakan produk tersebut. Mungkin teman-teman di sini yang membeli digital course ini, ada dari kalian tuh tidak mengetahui mengenai produk ini, produk fidget spinner. Di 2017 ini, itu penjualannya luar biasa gede banget, grafiknya pun terlihat bahwa ini sampai tinggi banget. Fidget spinner cocok banget untuk dijadikan contoh sebagai downtrend, karena orang-orang sudah mulai lupa dengan produk ini, bahkan sudah tidak laku lagi di market. Kita masuk ke sideways trend.
Contohnya adalah produk ini, alat angkat galon. Produk dan harga bergerak turun naik sehingga sangat sulit untuk dianalisa mengenai trennya. Penjualannya juga banyak banget seller yang menjual produk ini dan laku terus, laku banyak banget. Kalian tahu gak produk ini? Kalau kalian nggak tahu, alat angkat galon ini produk yang sangat diminati market di pertengahan tahun 2021 sampai awal 2022. Sampai saat ini sih masih oke penjualannya, tapi nggak semantap di pertengahan tahun 2021. Produk ini sempat tren di harga 12.000. Lalu mulai turun di harga 8.000. Kalau nggak salah sempat naik di 10.000, lalu turun lagi nih ke 5.000. Bahkan di saat ini, udah mulai ada yang jual di harga 4.000-an. Ya, kita akan lihat produk ini terus turun naik, tapi ini bisa dibilang adalah salah satu kebutuhan juga. Jadi mungkin sebelum produk ini ada model yang baru, produk ini akan tetap bisa laku di market. Setelah kita mengetahui soal uptrend, downtrend, dan sideways trend, kita harus tahu ini, tren berasal dari mana sih? Produk bisa hype atau trend itu dari mana? Jadi bisa dari berita TV, berita internet, dunia, ekonomi, dan sosial media. Pokoknya masih banyak lagi lah, cuman ini adalah faktor-faktor yang paling banyak nih untuk mempengaruhi produk yang lagi tren atau hype. Jika kamu seorang pembisnis, apalagi jualan online, kamu harus selalu up to date mengenai media tersebut. Terutama di sosial media ada TikTok, Instagram, dan YouTube. Kita nggak boleh miss nih, namanya kita jualan di dunia digital, kita harus tahu nih mengenai update-update di TikTok, di sosial media, di Instagram, di YouTube, dan sebagainya. Kita harus tahu, kita harus up to date. Walaupun kita nggak suka menonton video tersebut, atau mungkin kita jarang untuk scrolling Instagram, TikTok, dan YouTube, tapi namanya kita jualan online, kita harus mengetahui teman-teman, karena produk tersebut kadang itu munculnya di sana. Orang-orang itu banyak banget buka sosial media, jadi mempengaruhi banget nih. Kenapa sih sosial media? Masyarakat tuh udah sangat terbiasa untuk mencari hiburan, berita, apapun itu di sosial media. Jadi sudah sangat jelas apabila ada produk yang hype atau tren, akan lebih mudah tersebar luas di media digital tersebut. Bahkan, konten kreator pun juga merupakan media yang bisa membuat produk tersebut hype atau tren. Mungkin teman-teman juga di sini tahu lah beberapa konten kreator yang suka unboxing atau mereview-review produk. Itu adalah salah satu faktor untuk mendongkrak penjualan dari produk tersebut. Sekarang kita masuk apakah tren itu bisa dibuat. Tren itu tentu saja bisa dibuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita bahas keduanya nih. Tidak disengaja, keadaan yang membuat orang-orang mencari produk tersebut. Bisa dibilang tiba-tiba produk tersebut hype aja. Tiba-tiba banyak yang pakai, mungkin karena modelnya bagus, atau mungkin kegunaannya juga oke. Tapi kalau disengaja, strategi yang dilakukan toko atau brand untuk mempromosikan produk mereka. Jadi emang strategi mereka nih untuk membuat produk tersebut tuh viral, tren. Ngomongin soal customer journey, produk tren atau hype itu terbagi atas dua. Banyak peminat, kurang peminat. Kalau banyak peminat, masuk kedua lagi, sangat diterima. Lalu yang kedua hanya karena tren, dia beli karena FOMO, keikut-ikutan aja. Tapi kalau yang sangat diterima, orang-orang bisa belanja terus. Lalu masuk lagi nih, berlangsung lama atau berlangsung sebentar saja. Sekarang kita akan mencari tren di marketplace. Salah satunya adalah Tokopedia. Tentu saja kita bisa mencari tren di marketplace, tapi kita bukanlah menjadi yang pertama memiliki produk tersebut. Jadi kita bisa cari tren nih, di Tokopedia misalnya, tapi kita udah tahu bahwa orang-orang udah pada menjual produk ini, tapi kita bisa membaca tren tersebut. Tapi kita bukanlah number one atau nomor satu yang menjual produk ini. Jadi step satunya, teman-teman bisa buka seller center Tokopedia, lalu klik statistik, lalu klik wawasan pasar. Setelah klik wawasan pasar, lalu akan muncul tampilan wawasan pasar. Dipilih daerah kalian, apakah Jabodetabek, lalu pilih di kategorinya. Kan di sini ada semua kategori, dipilih kategori apa yang mau kalian cari. Lalu akan keluar produk-produk rekomendasi yang lagi populer. Di sini udah stepnya, jadi buka seller center Tokopedia, klik statistik, lalu wawasan pasar. Lalu kalian filter sendiri sesuai dengan kategori jualan kalian. Lalu kalau misalnya Shopee gimana nih? Kita mau lihat tren pasarnya. Jadi teman-teman kalau di Shopee, teman-teman bisa klik buka seller center Shopee, lalu klik data dan bisnis saya, pilih panduan penjualan, lalu produk terlaris, lalu kita bisa melihat nih, kita bisa filter dari range harganya berapa, produk yang mau kita cari itu kayak gimana, kategorinya, kayak gini. Ini ada stepnya juga, teman bisa cek. Bisa dibilang ini adalah tools gratis yang diberikan sama marketplace untuk kita sebagai seller, tapi nggak semua seller itu mendapatkannya. Biasa seller-seller yang udah cukup lama, atau mungkin penjualannya udah mulai, ya nggak banyak-banyak banget lah, tapi lumayan, biasa udah dibukakan sama filter ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada tools berbayar? Tentu saja ada tools berbayar, tapi belum bisa saya rekomendasikan ke teman-teman. Karena analisa tersebut menurut saya kurang valid. Tapi tenang saja, akan ada digital course dari gua mengenai produk rekomendasi. Jadi teman bisa cek berkala, tapi udah pasti akan gue buat limited, jadi nggak semua orang bisa beli. Jadi kayak stoknya cuma 10 atau 5 mungkin. Karena gua nggak mau juga semuanya menjual produk yang sama gitu loh. Jadi bisa langsung kunjungi desti.store/riogandhi. Nanti akan ada digital course mengenai produk rekomendasi di bulan-bulan tertentu. Jadi dicek aja berkala. Terus ngomongin soal tools gratis untuk mencari tren, tentu saja ada beberapa nih.
Jadi ada beberapa tools yang bisa kalian gunakan untuk mencari tahu trend market. Jadi ada Google Trend untuk melihat keyword-keyword yang tadi itu ada analytics yang fidget spinner. Lalu tools wawasan pasar Tokopedia. Yang ketiga tools wawasan pasar Shopee. Lalu ada website e-commerce luar negeri untuk dilihat nih kira-kira trennya di luar negeri tuh lagi banyak nih jual itu apa. Biasanya tuh di sini di Indonesia agak ketinggalan. Kita bisa coba jual yang padahal di luar tuh udah laku banget kita bawa ke Indonesia. Lalu sosial media, terutama di Instagram dan TikTok. Lalu filter produk terlaris dari toko minimal Gold 2 kalau di Tokopedia. Kalau di Shopee itu Star Seller atau Shopee Mall. Filter produk terpopuler atau terlaris dari toko yang sudah besar terbukti efektif. Jadi teman bisa lihat nih, kayak kompetitor-kompetitor kalian di Tokopedia atau di Shopee yang menjual kategorinya mirip-mirip kalian. Kalian filter produk terlaris. Nah, itu bisa kelihatan nih yang paling banyak dicari atau paling banyak dibeli. Nah, itu bisa coba kalian jual. Dengan catatan kalian belum pernah menjual produk tersebut. Jadi bisa ditiru lah, curi-curi traffic. Jadi teman bisa cek berkala setiap 1-2 minggu sekali. Sebagai penjual online, kita harus selalu menganalisa trend market agar kita tidak tertinggal. Dari produk tren, tentu saja kita bisa mendapatkan traffic dan sales yang bagus. Well, tunggu apa lagi? Cari produk trenmu, sesuaikan produk tren dengan produk jualanmu. Bukannya tidak boleh kamu menjual produk yang lain. Tapi akan lebih baik kalau kamu berfokus pada kategori kamu. Terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah membeli digital course ini. Untuk pembelian course video digital lainnya bisa langsung kunjungi di Desti Store/Riogandi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Riogandi_ dan YouTube gue Riogandi. Semoga video dapat bantu kalian dan ya, peace out.